Di sebuah universitas terkemuka di Jakarta, suasana kampus dipenuhi dengan semangat dan harapan baru. Mahasiswa-mahasiswa baru dan lama berbaur, menciptakan keramaian yang khas di awal semester. Di antara kerumunan itu, seorang mahasiswi bernama Putri melangkah dengan penuh percaya diri. Dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang menawan, dia adalah sosok yang menarik perhatian banyak orang. Namun, hari itu, fokusnya hanya satu. Kuliah pertama di kelas manajemen yang diajarkan oleh Pak Tama. Putri adalah mahasiswi semester 2 yang dikenal cerdas dan aktif. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam studinya. Hari itu, dia merasa bersemangat karena mendengar banyak hal baik tentang Pak Tama, dosen muda yang baru bergabung di fakultas mereka. Dia mendengar bahwa Pak Tama tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki cara mengajar yang menarik dan mampu membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Saat bel berbunyi, Putri memasuki ruang kelas yang nyaman. Dia melihat sekeliling, menemukan tempat duduk di barisan depan, dan menyiapkan buku catatannya. Ruang kelas dipenuhi dengan mahasiswa yang saling berbincang, tetapi Putri merasa sedikit gugup. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang sosok Pak Tama. Tak lama kemudian, pintu kelas terbuka, dan Pak Tama masuk. Dia mengenakan kemeja rapi dan celana panjang yang membuatnya terlihat profesional namun tetap santai. Dengan senyuman hangat, dia menyapa mahasiswa-mahasiswanya. Selamat pagi, semuanya. Selamat datang di kelas manajemen. Saya Pak Tama, dan saya sangat senang bisa mengajar kalian. Suara Pak Tama yang tenang dan percaya diri membuat Putri merasa nyaman. Dia memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi wajah Pak Tama saat menjelaskan materi. Ada sesuatu yang menawan dalam cara Pak Tama berinteraksi dengan mahasiswa. Dia tidak hanya mengajar, tetapi juga mengajak diskusi, membuat setiap orang merasa terlibat. Putri merasa terpesona. Dia mencatat dengan penuh perhatian, sesekali mencuri pandang ke arah Pak Tama. Ada ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya, bukan hanya terhadap materi kuliah, tetapi juga terhadap sosok dosen yang karismatik ini. Setiap kali Pak Tama tersenyum atau memberikan pujian kepada mahasiswa, hatinya berdebar-debar. Di tengah kuliah, Pak Tama mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang topik yang baru saja dibahas. Dia menunjuk Putri, yang duduk di barisan depan. Putri, bagaimana pendapatmu tentang strategi pemasaran yang kita bahas tadi? Putri terkejut, tetapi dia segera merespons dengan percaya diri. Saya rasa strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan tren pasar. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Pak Tama mengangguk, terlihat terkesan. Bagus sekali, Putri. Memang, kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci dalam dunia bisnis saat ini. Senyuman Pak Tama membuat Putri merasa dihargai dan semakin bersemangat untuk berpartisipasi. Setelah kuliah berakhir, Putri merasa senang dan puas. Dia berjalan keluar kelas dengan teman-temannya, membicarakan tentang kuliah yang baru saja mereka ikuti. Namun, pikirannya terus melayang kepada Pak Tama. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri dosen muda itu, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dekat. Hari-hari berlalu, dan Putri semakin sering mengikuti kuliah Pak Tama. Setiap pertemuan, dia merasa semakin terhubung dengan dosen tersebut. Pak Tama selalu memberikan perhatian lebih kepada Putri, seringkali mengajaknya berdiskusi setelah kelas. Mereka berbicara tentang berbagai topik, mulai dari materi kuliah hingga kehidupan sehari-hari. Putri merasa nyaman berbagi cerita tentang dirinya, dan Pak Tama selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu hari, setelah kuliah, Putri memberanikan diri untuk mendekati Pak Tama. Pak Tama, apakah Bapak punya waktu sebentar? Saya ingin bertanya tentang tugas yang akan datang. Pak Tama tersenyum. Tentu, Putri. Apa yang ingin kamu tanyakan? Putri menjelaskan kebingungannya tentang tugas yang diberikan. Pak Tama dengan sabar menjelaskan dan memberikan saran yang berguna. Dalam percakapan itu, Putri merasakan kehangatan dan kebaikan Pak Tama. Dia tidak hanya seorang dosen, tetapi juga seorang mentor yang peduli. Setelah selesai berdiskusi, Putri merasa lebih dekat dengan Pak Tama. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat meninggalkan ruang kelas. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas. Apakah perasaannya ini hanya sekadar kekaguman terhadap dosen? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Beberapa minggu kemudian,
Putri dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi kafe dekat kampus setelah kuliah. Kafe itu terkenal dengan kopi dan suasananya yang nyaman. Putri merasa senang bisa bersantai setelah minggu yang melelahkan. Saat mereka memasuki kafe, Putri melihat Pak Tama duduk di sudut, tenggelam dalam buku yang dibacanya. Tanpa berpikir panjang, Putri merasa terdorong untuk menyapa. "Pak Tama!" serunya, melambai dengan ceria. Pak Tama menoleh dan tersenyum. Terlihat senang melihat Putri. "Putri, senang melihatmu di sini. Apa yang kamu lakukan di kafe?" tanya Pak Tama, menutup bukunya. "Saya dan teman-teman ingin bersantai sejenak setelah kuliah." "Bapak sendiri sedang membaca apa?" jawab Putri, merasa bersemangat. Pak Tama menjelaskan tentang buku yang sedang dibacanya, dan Putri mendengarkan dengan penuh minat. Mereka berbincang-bincang, dan Putri merasa suasana semakin akrab. Teman-teman Putri yang lain juga ikut bergabung, tetapi Putri merasa seolah-olah hanya ada dia dan Pak Tama di dunia ini. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Putri merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupannya. Dia menceritakan tentang keluarganya, cita-citanya, dan harapannya untuk masa depan. Pak Tama mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran dan dukungan yang membuat Putri merasa dihargai. Momen itu terasa sangat berharga bagi Putri. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya mengagumi Pak Tama sebagai dosen, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka, sebuah koneksi yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat mereka berbicara, Putri merasakan getaran yang berbeda. Senyuman Pak Tama, tatapan matanya yang hangat, semuanya membuat jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Tama semakin dalam, tetapi dia juga menyadari batasan yang ada. Pak Tama adalah dosen, dan dia adalah mahasiswi. Namun, perasaan itu sulit untuk diabaikan. Hari-hari berlalu, dan Putri semakin sering bertemu Pak Tama, baik di kelas maupun di kafe. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan tersendiri. Putri merasa beruntung bisa mengenal Pak Tama lebih dekat, tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dengan perasaannya. Apakah ini hanya ketertarikan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Suatu sore, saat mereka sedang berbincang di kafe, Putri memberanikan diri untuk bertanya. "Pak Tama, bagaimana Bapak bisa begitu dekat dengan mahasiswi? Apakah tidak ada batasan yang harus dijaga?" Pak Tama tersenyum, terlihat memahami kekhawatiran Putri. "Putri, saya percaya bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa harus didasarkan pada saling menghormati. Saya ingin kalian merasa nyaman untuk berdiskusi dan bertanya. Namun, tentu saja, ada batasan yang harus kita jaga." Putri mengangguk, merasa lega mendengar penjelasan Pak Tama. Dia tahu bahwa Pak Tama adalah sosok yang bijaksana dan profesional. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Pak Tama, tentang kehidupannya di luar kampus. Saat mereka berbicara, Putri merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Tama bukan sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal Pak Tama lebih jauh. Namun, dia juga menyadari bahwa dia harus berhati-hati. Dengan perasaan campur aduk, Putri meninggalkan kafe itu, bertekad untuk terus belajar dan berusaha. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Tama adalah sesuatu yang indah, tetapi dia juga harus menjaga profesionalisme dan menghormati batasan yang ada. Momen-momen kecil yang mereka bagi akan selalu menjadi kenangan berharga dalam hidupnya, dan dia berharap bisa terus belajar dari sosok yang menginspirasi ini. Dengan semangat baru, Putri melangkah ke depan, siap menghadapi tantangan di semester ini, sambil menyimpan harapan akan hubungan yang lebih dalam dengan Pak Tama di masa depan. Hari-hari di kampus berlalu dengan cepat, dan Putri semakin menikmati perkuliahan di kelas Pak Tama. Setiap pertemuan, dia merasa semakin terhubung dengan dosen muda itu. Pak Tama tidak hanya mengajarkan materi kuliah, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada mahasiswanya. Putri merasa beruntung bisa menjadi salah satu dari mereka. Suatu hari, setelah kuliah, Putri dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi kafe yang terletak tidak jauh dari kampus. Kafe itu terkenal dengan suasananya yang nyaman dan kopi yang nikmat. Putri merasa senang bisa bersantai setelah minggu yang melelahkan. Saat mereka memasuki kafe, aroma kopi yang menggoda menyambut mereka. Di sudut kafe, Putri melihat Pak Tama duduk sendirian,
tenggelam dalam buku yang dibacanya. Tanpa berpikir panjang, Putri merasa terdorong untuk menyapa. "Pak Tama!" serunya, melambai dengan ceria. Pak Tama menoleh dan tersenyum. Terlihat senang melihat Putri. "Putri, senang melihatmu di sini. Apa yang kamu lakukan di kafe?" tanya Pak Tama, menutup bukunya. "Saya dan teman-teman ingin bersantai sejenak setelah kuliah." "Bapak sendiri sedang membaca apa?" jawab Putri, merasa bersemangat. Pak Tama menjelaskan tentang buku yang sedang dibacanya, sebuah novel klasik yang penuh dengan pelajaran hidup. Putri mendengarkan dengan penuh minat, dan mereka mulai berbincang-bincang. Teman-teman Putri yang lain juga ikut bergabung, tetapi Putri merasa seolah-olah hanya ada dia dan Pak Tama di dunia ini. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Putri merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang keluarganya, dan cita-citanya. Dia menceritakan tentang impiannya untuk menjadi seorang pengusaha sukses dan bagaimana dia berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Pak Tama mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran dan dukungan yang membuat Putri merasa dihargai. "Putri, saya percaya kamu memiliki potensi yang besar. Dengan kerja keras dan dedikasi, kamu pasti bisa mencapai impianmu," kata Pak Tama dengan tulus. Mendengar kata-kata itu, Putri merasa semangatnya semakin membara. Dia tahu bahwa Pak Tama bukan hanya seorang dosen, tetapi juga seorang mentor yang peduli. Momen itu terasa sangat berharga bagi Putri, dan dia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Pak Tama. Setelah beberapa saat, teman-teman Putri mulai merasa bosan dan memutuskan untuk pergi. Namun, Putri merasa enggan untuk meninggalkan Pak Tama. Dia ingin terus berbincang dan mendalami pemikiran dosen muda itu. "Pak Tama, bolehkah saya duduk di sini sebentar lagi? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang pandangan Bapak mengenai dunia bisnis," tanya Putri dengan penuh harap. "Silakan, Putri. Saya senang bisa berbagi pemikiran," jawab Pak Tama sambil tersenyum. Putri duduk kembali, dan mereka melanjutkan percakapan. Pak Tama mulai menjelaskan tentang tren terbaru dalam dunia bisnis dan bagaimana pentingnya inovasi. Dia berbicara dengan semangat, dan Putri merasa terinspirasi oleh pengetahuan dan wawasan yang dimiliki Pak Tama. Di dunia bisnis, kita harus selalu siap untuk beradaptasi. Perubahan adalah hal yang pasti, dan kita harus bisa melihat peluang di balik setiap tantangan, jelas Pak Tama. Putri mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan Pak Tama. Dia merasa beruntung bisa belajar langsung dari seseorang yang berpengalaman. Dalam hati, dia bertekad untuk menerapkan semua pelajaran yang didapatkan dari Pak Tama dalam studinya. Saat percakapan berlangsung, Putri merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Senyuman Pak Tama, tatapan matanya yang hangat, semuanya membuat jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Tama bukan sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal Pak Tama lebih jauh. Setelah beberapa jam berbincang, Putri merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia melihat jam di ponselnya dan terkejut. "Pak Tama, saya harus pergi sekarang. Terima kasih banyak atas percakapan yang menyenangkan ini. Saya benar-benar belajar banyak," ucap Putri dengan tulus. "Sama-sama, Putri. Saya senang bisa berbagi. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang ingin kamu diskusikan di lain waktu," jawab Pak Tama, memberikan senyuman hangat. Putri meninggalkan kafe dengan perasaan bahagia. Dia merasa terinspirasi dan bersemangat untuk menghadapi tantangan di semester ini. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas. Apakah perasaannya ini hanya sekadar kekaguman terhadap dosen? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Hari-hari berikutnya, Putri semakin sering mengikuti kuliah Pak Tama. Setiap pertemuan, dia merasa semakin terhubung dengan dosen tersebut. Pak Tama selalu memberikan perhatian lebih kepada Putri, seringkali mengajaknya berdiskusi setelah kelas. Mereka berbicara tentang berbagai topik, mulai dari materi kuliah hingga kehidupan sehari-hari. Putri merasa nyaman berbagi cerita tentang dirinya, dan Pak Tama selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu sore, setelah kuliah, Putri memberanikan diri untuk mengajak Pak Tama berbincang. "Pak Tama, apakah Bapak punya waktu sebentar? Saya ingin mendiskusikan beberapa ide untuk tugas kelompok kami," tanya Putri. Pak Tama tersenyum. "Tentu, Putri. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berdiskusi." Mereka berjalan menuju taman kampus yang indah,
dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga yang bermekaran. Suasana sore yang tenang menciptakan latar yang sempurna untuk momen penting ini. Putri merasa bersemangat dan sedikit gugup. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal Pak Tama. Di taman, mereka duduk di bangku yang nyaman. Putri mulai menjelaskan ide-ide yang dia miliki untuk tugas kelompok. Pak Tama mendengarkan dengan seksama, memberikan masukan yang konstruktif. Ide-ide kamu sangat bagus, Putri. Saya suka cara kamu berpikir. Cobalah untuk mengembangkan lebih lanjut tentang bagaimana ide-ide ini bisa diterapkan dalam praktik, kata Pak Tama. Putri merasa senang mendengar pujian itu. Dia merasa dihargai dan semakin bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang semakin besar tentang Pak Tama. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya di luar kampus. Pak Tama, bolehkah saya bertanya tentang pengalaman Bapak di dunia bisnis? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi dosen? Tanya Putri, berusaha untuk menggali lebih dalam. Pak Tama tersenyum, terlihat senang dengan pertanyaan itu. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan sebelum memutuskan untuk menjadi dosen. Saya merasa bahwa mengajar adalah cara terbaik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan generasi muda. Melihat mahasiswa berkembang dan mencapai impian mereka adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Putri mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bisa merasakan semangat Pak Tama saat berbicara tentang pengalamannya. Itu sangat menginspirasi. Pak, saya berharap bisa mencapai impian saya seperti Bapak, ucap Putri dengan tulus. Sore itu, langit di Jakarta terlihat cerah dengan semburat oranye yang indah saat matahari mulai terbenam. Putri duduk di bangku taman kampus, dikelilingi oleh suara riuh mahasiswa yang sedang bersiap untuk pulang. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari sosok Pak Tama. Sejak pertemuan mereka di kafe, perasaannya semakin kuat, dan dia merasa perlu untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Setelah beberapa minggu berinteraksi, Putri menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dosen dan mahasiswi. Setiap kali mereka berbincang, ada ketegangan yang tidak terucapkan, sebuah koneksi yang membuat jantungnya berdebar. Namun, dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Meskipun demikian, rasa ingin tahunya dan ketertarikan yang mendalam membuatnya ingin mengambil langkah berani. Hari itu, Putri memutuskan untuk mengajak Pak Tama berbincang di taman setelah kuliah. Dia merasa gugup, tetapi tekadnya untuk mengungkapkan perasaannya lebih besar daripada rasa cemasnya. Dia ingin tahu apakah Pak Tama merasakan hal yang sama. Setelah kuliah berakhir, Putri menghampiri Pak Tama yang sedang merapikan buku-buku di mejanya. Pak Tama, apakah Bapak punya waktu sebentar? Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, ucap Putri dengan suara bergetar. Pak Tama menoleh, terlihat sedikit terkejut, tetapi segera tersenyum. Tentu, Putri. Mari kita pergi ke taman. Suasananya lebih tenang di sana. Mereka berjalan menuju taman, dan Putri merasakan jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah terasa berat, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang harus dia ambil. Di taman, mereka duduk di bangku yang nyaman, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga yang bermekaran. Pak Tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Bapak ajarkan selama ini. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari Bapak, kata Putri, berusaha untuk memulai percakapan. Sama-sama, Putri. Saya senang bisa membantu kalian. Melihat mahasiswa berkembang adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya, jawab Pak Tama dengan tulus. Setelah beberapa saat berbincang tentang materi kuliah, Putri merasa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Pak Tama, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Saya merasa nyaman berbicara dengan Bapak, dan saya sangat mengagumi Bapak. Pak Tama terdiam sejenak, tampak merenungkan kata-kata Putri. Putri, saya menghargai perasaanmu. Namun, kita harus ingat bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa memiliki batasan yang harus kita jaga. Mendengar itu, Putri merasa hatinya tertegun. Dia tahu bahwa Pak Tama benar, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya. Saya mengerti, Pak. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan saya ingin tahu apakah Bapak merasakannya juga. Pak Tama menatap Putri dengan tatapan serius.
Putri, saya menghargai kejujuranmu. Saya juga merasakan ketertarikan yang sama, tetapi kita harus berhati-hati. Saya tidak ingin mengganggu proses belajar kamu atau menciptakan situasi yang tidak nyaman. Putri merasa campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena Pak Tama juga merasakan hal yang sama. Namun, di sisi lain, dia tahu bahwa situasi ini rumit. Saya tidak ingin membuat Bapak merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Ucap Putri, suaranya bergetar. Pak Tama menghela napas, terlihat bingung. Putri, saya sangat menghargai kejujuranmu. Namun, kita harus menjaga profesionalisme. Saya ingin kamu fokus pada studi dan mencapai impianmu. Putri mengangguk, merasa sedikit kecewa tetapi juga memahami posisi Pak Tama. Saya mengerti, Pak. Saya tidak ingin mengganggu Bapak. Saya hanya merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Mereka terdiam sejenak, dan Putri merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa perasaannya tidak akan hilang begitu saja. Tetapi dia juga tidak ingin memaksakan situasi yang tidak nyaman. Saya akan menghormati keputusan Bapak, Pak. Terima kasih telah mendengarkan saya, ucap Putri, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Pak Tama tersenyum lembut. Putri, saya menghargai keberanianmu untuk mengungkapkan perasaanmu. Mari kita tetap menjaga hubungan ini dengan baik. Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mendukungmu dalam studi dan impianmu. Putri merasa sedikit lega mendengar kata-kata Pak Tama. Meskipun situasinya tidak ideal, dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan perasaannya. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Putri, berusaha untuk tetap positif. Setelah percakapan itu, Putri merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Tama tidak akan hilang, tetapi dia juga menghormati batasan yang ada. Dia bertekad untuk fokus pada studinya dan terus belajar dari Pak Tama, meskipun ada rasa yang tidak terucapkan di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan Putri kembali ke rutinitasnya di kampus. Dia tetap mengikuti kuliah Pak Tama dengan semangat, tetapi di dalam hatinya, ada rasa rindu yang mendalam. Dia merindukan momen-momen berbincang yang hangat dan penuh inspirasi dengan Pak Tama. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus menjaga jarak dan menghormati batasan yang telah ditetapkan. Suatu hari, saat Putri sedang belajar di perpustakaan, dia melihat Pak Tama berjalan masuk. Jantungnya berdebar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Pak Tama melihatnya dan tersenyum, lalu menghampiri meja tempat Putri duduk. Putri, senang melihatmu di sini. Bagaimana persiapan untuk tugas kelompokmu? Tanya Pak Tama, terlihat ramah. Saya sedang berusaha menyelesaikannya. Pak, terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini. Itu sangat membantu, jawab Putri, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Mereka berbincang sejenak tentang tugas, dan Putri merasa senang bisa berbicara dengan Pak Tama. Meskipun ada batasan, dia merasa bahwa hubungan mereka tetap kuat. Setiap kali mereka berbincang, Putri merasakan kehangatan dan dukungan dari Pak Tama, yang membuatnya merasa dihargai. Hari-hari berlalu, dan Putri semakin fokus pada studinya. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaannya terhadap Pak Tama, tetapi kadang-kadang, saat melihat Pak Tama mengajar, hatinya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya adalah sesuatu yang indah, tetapi dia juga menyadari bahwa ada waktu dan tempat untuk segalanya. Suatu sore, saat Putri sedang duduk di taman, dia melihat Pak Tama berjalan mendekatinya. Putri, apakah kamu punya waktu sebentar? Saya ingin membahas beberapa hal tentang tugas kelompokmu, kata Pak Tama. Putri merasa senang mendengar itu. Tentu, Pak. Saya senang bisa berbincang, jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Mereka duduk di bangku taman, dan Pak Tama mulai menjelaskan beberapa ide untuk tugas kelompok. Putri mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih. Dia ingin tahu apakah Pak Tama masih merasakan ketertarikan yang sama. Setelah selesai membahas tugas, Putri memberanikan diri untuk bertanya. Pak Tama, apakah Bapak masih ingat percakapan kita di taman beberapa waktu lalu? Tanya Putri, suaranya bergetar. Pak Tama menatapnya dengan serius. Tentu, Putri. Itu adalah percakapan yang penting. Saya menghargai kejujuranmu. Putri merasa jantungnya berdebar.
Saya hanya ingin tahu apakah Bapak masih merasakan hal yang sama. Saya tidak ingin membuat Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Pak Tama terdiam sejenak, tampak merenungkan kata-kata Putri. Putri, saya menghargai perasaanmu. Namun, kita harus tetap menjaga profesionalisme. Saya ingin kamu fokus pada studi dan mencapai impianmu. Mendengar itu, Putri merasa hatinya tertegun. Dia tahu bahwa Pak Tama benar, tetapi dia juga tidak bisa menahan perasaannya. Saya mengerti, Pak. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan saya ingin tahu apakah Bapak merasakannya juga. Pak Tama menatap Putri dengan tatapan serius. Putri, saya juga merasakan ketertarikan yang sama, tetapi kita harus berhati-hati. Saya tidak ingin mengganggu proses belajar kamu atau menciptakan situasi yang tidak nyaman. Putri mengangguk, merasa sedikit kecewa tetapi juga memahami posisi Pak Tama. Saya tidak ingin membuat Bapak merasa tidak nyaman. Saya hanya merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Mereka terdiam sejenak, dan Putri merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa perasaannya tidak akan hilang begitu saja, tetapi dia juga tidak ingin memaksakan situasi yang tidak nyaman. Saya akan menghormati keputusan Bapak, Pak. Terima kasih telah mendengarkan saya, ucap Putri, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Pak Tama tersenyum lembut. Putri, saya menghargai keberanianmu untuk mengungkapkan perasaanmu. Mari kita tetap menjaga hubungan ini dengan baik. Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mendukungmu dalam studi dan impianmu. Putri merasa sedikit lega mendengar kata-kata Pak Tama. Meskipun situasinya tidak ideal, dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan perasaannya. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Putri, berusaha untuk tetap positif. Setelah percakapan itu, Putri merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Tama tidak akan hilang, tetapi dia juga menghormati batasan yang ada. Dia bertekad untuk fokus pada studinya dan terus belajar dari Pak Tama, meskipun ada rasa yang tidak terucapkan di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan Putri kembali ke rutinitasnya di kampus. Dia tetap mengikuti kuliah Pak Tama dengan semangat, tetapi di dalam hatinya, ada rasa rindu yang mendalam. Dia merindukan momen-momen berbincang yang hangat dan penuh inspirasi dengan Pak Tama. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus menjaga jarak dan menghormati batasan yang telah ditetapkan. Dengan semangat baru, Putri melangkah ke depan, siap menghadapi tantangan di semester ini, sambil menyimpan harapan akan hubungan yang lebih dalam dengan Pak Tama di masa depan. Dia tahu bahwa cinta dan ketertarikan bisa tumbuh dalam konteks yang penuh rasa hormat dan profesionalisme, dan dia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan baik, apapun yang terjadi.